Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Edi Purnomo, calon guru penggerak Angkatan 10 dari Kabupaten Klaten. Pada video kali ini, saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 1.4 tentang budaya positif. Berikut ini kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Sebagai guru yang profesional, harus mampu menumbuhkan budaya positif di sekolah. Membangun budaya positif dapat dilakukan dengan menerapkan beberapa konsep penting, antara lain disiplin positif, memahami motivasi perilaku murid, posisi kontrol guru, keyakinan sekolah atau kelas, dan menerapkan segitiga restitusi dalam menyelesaikan permasalahan di sekolah. Yang pertama, disiplin positif. Penerapan disiplin yang efektif bukan hanya tentang membuat anak patuh, tetapi juga menanamkan rasa tanggung jawab dan kesadaran diri. Nilai-nilai kebajikan menjadi landasan penting dalam proses ini. Melalui disiplin positif, murid dilatih untuk memiliki kesadaran dan kontrol diri dalam setiap tindakan mereka. Disiplin positif menumbuhkan pemahaman dan kesadaran pada murid melalui motivasi diri, bukan karena paksaan, hukuman, atau penghargaan. Yang kedua, motivasi perilaku manusia. Ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari hukuman atau rasa yang tidak nyaman. Yang kedua, untuk memperoleh penghargaan atau imbalan dari orang lain. Yang ketiga, menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Dari 3 motivasi perilaku manusia tadi, dibagi menjadi 2 motivasi, yaitu motivasi eksternal dan motivasi internal. Sebagai guru, hendaknya dapat menumbuhkan motivasi internal dalam diri murid. Hal tersebut dapat dilakukan dengan cara hindari hukuman dan hadiah berlebihan, agar murid termotivasi belajar karena ingin tahu dan berkembang, bukan karena ingin hadiah atau menghindari hukuman. Yang ketiga, posisi kontrol seorang guru. Setidaknya ada 5 posisi kontrol seorang guru. Yang pertama, sebagai penghukum. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, sebagai teman. Yang keempat, sebagai pemantau. Dan yang terakhir, sebagai manajer. Dari kelima posisi kontrol seorang guru, posisi yang paling ideal adalah sebagai manajer. Sebagai manajer, guru berkolaborasi dengan murid, mendorong mereka untuk bertanggung jawab atas tindakannya dan membimbing mereka dalam mencari solusi mandiri untuk menyelesaikan masalahnya. Selain itu, posisi manajer dalam proses restitusi bertujuan untuk memberdayakan murid agar mampu mengelola diri sendiri. Melalui proses ini, murid dibimbing untuk bertanggung jawab atas tindakan yang mereka lakukan. Yang keempat, membuat keyakinan kelas. Guru dan murid bersama-sama membuat keyakinan kelas melalui kesepakatan, bukan karena paksaan. Keyakinan kelas adalah pernyataan universal yang mudah diingat dan dipahami oleh semua murid, serta harus diterapkan dalam lingkungan sekolah untuk membangun budaya belajar yang positif dan kondusif.
Yang kelima, segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Guru dapat menyelesaikan masalah dengan berperan sebagai manajer dan menerapkan segitiga restitusi, yaitu dengan melalui 3 tahapan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Hal ini bertujuan untuk menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Keterkaitan budaya positif dengan 3 materi sebelumnya, yaitu dengan menerapkan budaya positif di sekolah merupakan kunci untuk mencapai tujuan pendidikan nasional yang selaras dengan filosofi Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan yang berpusat pada murid dan menuntun perkembangan kodrat mereka. Budaya positif dapat terwujud apabila seorang guru mempunyai 5 nilai guru penggerak, di antaranya berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaborasi, dan inovatif. Membangun budaya positif di sekolah membutuhkan kerjasama semua pihak. Hal ini dapat dicapai dengan menetapkan keyakinan bersama yang disepakati dan dijalankan oleh seluruh warga sekolah. Visi guru penggerak menginginkan perubahan menuju budaya positif di sekolah. Budaya ini diharapkan dapat menciptakan lingkungan belajar yang nyaman, aman, dan berpusat pada murid. Untuk mewujudkan visi ini dilakukan dengan prakarsa perubahan yang selaras dengan filosofi Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini? Adakah hal-hal menarik untuk Anda di luar dugaan? Konsep-konsep penting dalam modul budaya positif seperti disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi telah saya pahami dengan baik. Selanjutnya, saya berniat untuk membagikan ilmu ini kepada rekan-rekan guru di sekolah agar bersama-sama membangun budaya positif di lingkungan sekolah. Awalnya, saya mengira penghargaan selalu berdampak positif pada motivasi belajar murid. Namun, ternyata anggapan saya keliru. Penghargaan justru dapat membawa dampak negatif, seperti merusak hubungan, mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, dan bahkan bersifat menghukum. Perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Sebelumnya, saya cenderung menggunakan posisi kontrol penghukum dan pemantau untuk menyelesaikan masalah. Namun, saya menyadari bahwa pendekatan ini tidak efektif dan tidak membangun. Saya harus beralih ke posisi manajer, yaitu dengan menggunakan segitiga restitusi. Pendekatan ini akan membantu saya untuk menyelesaikan masalah dengan lebih baik dan membangun hubungan yang lebih positif. Pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif, baik di lingkup kelas maupun sekolah Anda? Saya pernah menangani siswa yang sering terlambat datang ke sekolah. Saya menggunakan langkah-langkah dalam segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan.
Bagaimanakah perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Perasaan saya tentu saja sangat termotivasi dan tertantang untuk terus memperbaiki diri sesuai dengan nilai-nilai budaya positif di kelas ataupun sekolahan. Menurut Anda, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Hal yang sudah baik menurut saya adalah mulai munculnya kesadaran dan kemauan dari dalam diri murid untuk menerapkan budaya positif secara mandiri. Dan murid mulai terdorong untuk menjalankan nilai-nilai kebajikan yang mereka yakini dengan penuh tanggung jawab. Aspek yang masih perlu diperbaiki yaitu posisi guru haruslah sebagai manajer, bukan lagi sebagai penghukum atau pemantau. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid, berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai? Dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai? Dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Sebelum mempelajari modul ini, posisi kontrol saya adalah sebagai penghukum dan pemantau. Perasaan saya saat itu, saya selalu merasa bersalah karena harus memberikan hukuman jika anak berbuat kesalahan. Setelah mempelajari modul ini, saya mulai menerapkan posisi manajer dalam menyelesaikan masalah di kelas. Perasaan saya menjadi lebih tenang dan saya mulai menyadari pentingnya komunikasi yang efektif untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab pada diri murid. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekannya? Saya pernah menggunakan segitiga restitusi untuk menyelesaikan masalah, namun hanya satu tahapan saja, yaitu menstabilkan identitas. Biasanya yang saya sampaikan adalah setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan kepada murid. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Hal lain yang penting dipelajari dalam menciptakan budaya positif adalah membangun budaya positif dimanapun murid berada. Maka dari itu perlu adanya kolaborasi antara pihak sekolah dan orang tua murid dalam menanamkan budaya positif pada diri murid. Demikianlah video pemaparan saya tentang koneksi antar materi modul 1.4 Budaya Positif. Semoga bermanfaat. Terima kasih.